Shalom anak-anak muda, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita, yaitu Youth Messengers Online Service. Dan sebelum itu, kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, dan juga cari tempat ternyaman untuk beribadah dengan tenang ya. Dan inilah Online Service Youth Messengers. Shalom anak-anak muda, halo Youth Messengers. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semua baik-baik aja, amin? Karena Tuhan kita Allah yang baik. Sama-sama nyanyikan. Sekali lagi.
setiap kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu hari demi hari Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Yesus.
Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kau kembali pertemukan kami melalui online service Youth Messenger Tuhan. Kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih. Sementara kami ingin mempelajari firman-Mu secara singkat, biarlah sharing pada malam hari ini, pada sore hari ini Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang tuntun di bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, agar siapapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba beritakan, apapun yang hamba sampaikan, itu semuanya berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa buat anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada, Kau jamah setiap mereka Tuhan yang mendengarkan sharing pada sore hari ini, biar mereka bisa mengerti, biar mereka bisa menangkap apa isi hati Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berbicaralah, beracaralah. Kami tahu dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dimanapun kami berada Engkau hadir. Berkati setiap kami, berikan kami hikmat pengertian daripada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Youth Messenger, kembali lagi bersama dengan saya Robi. Kita sudah memasuki minggu ketiga dalam bulan Februari. Pada hari ini saya akan membahas tentang tema beriman bukan berdebat. BBB kalau disingkat. Kalau dulu kan BBB itu kan bukan bintang biasa ya. Di sini bintangnya adalah Tuhan. Jadi karena benar-benar bintangnya Tuhan, jadi bukan bintang biasa. Intinya adalah maksudnya hari ini saya akan membawa tentang beriman bukan berdebat. Ketika mendengar kata beriman, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Kalian siapkan jawaban kalian masing-masing di rumah. Kalian jawab sendiri. Oke, beriman itu seperti ini. Beriman itu seperti ini. Dari hasil yang gue tanya ke teman-teman di kantor, sebelum gue bikin sharing ini, gue ada survei ke teman-teman di kantor. Gue tanya kepada mereka yang Kristiani. Gue tanya kepada mereka, menurut kalian itu beriman itu apa sih? Dari 6 orang yang gue tanya, mereka menjawab orang pertama seperti ini. Beriman itu bicara percaya bukan hanya sebatas status. Maksudnya kayak cuma di perkataan doang percaya. Tetapi beriman itu adalah percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita setiap waktu. Baik itu dalam situasi kita baik maupun dalam situasi terburuk sekalipun, itu beriman. Orang kedua berbicara seperti ini. Beriman itu adalah percaya walau tidak melihat. Percaya dengan hati dan disertai dengan tindakan. Wow, luar biasa ya. Orang ketiga menjawab, perilaku kita menyerupai Allah. Itu yang dia anggap sebagai beriman. Orang keempat, beriman bukan sekedar percaya, tetapi melakukan kehendaknya dan menjauhi larangannya. Wis, kayak lagu ya. Menjalankan setiap perintahnya, menjauhi setiap larangannya. Dan tidak mengukur kuasa Tuhan dengan logika manusia. Beriman versinya dia. Orang kelima berbicara, simple. Beriman percaya kepada Kristus. Jawaban dia itu yang dia percayai. Lalu orang keenam, orang terakhir yang saya tanya, beriman itu mempunyai keyakinan terhadap sesuatu hal yang kita yakini, yaitu terhadap Kristus Yesus. Oke? Ini versi beriman dari 6 orang yang telah saya tanya dan saya survei di kantor tempat saya bekerja. Lalu apa itu beriman menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Beriman adalah mempunyai iman atau ketetapan hati, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke? Sebelum saya masuk ke konteks yang sebenarnya beriman bukan berdebat, hari ini saya mau mengingatkan kembali, mungkin sudah ada beberapa orang yang menonton video ini dan sudah pernah mendengar saya membahas tentang latar belakang dari kitab Roma. Siapa penulisnya, terus untuk siapa. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tujuan dari kitab Roma. Kitab Roma ditulis oleh Paulus untuk
jemaat di Roma. Itu yang pernah saya bahas sebelumnya. Lalu tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah supaya orang-orang Kristen mengerti dan yakin bahwa manusia diselamatkan hanya oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi biar supaya kita semua, orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, bisa paham betul dan bisa mengerti dan yakin bahwa kita manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus yang telah diberikannya bagi kita. Dalam kitab Roma, dalam surat Roma yang diberikan Paulus kepada jemaat di Roma, ada dua bagian yang bisa kita lihat dan bisa kita pelajari. Bagian pertama adalah pasal 1 sampai pasal 11. Pasal 1 sampai 11 itu bicara tentang pengajaran Injil. Pengajaran tentang Injil itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Itu kitab pasal Roma ayat 1 sampai pasal 1 sampai pasal 11. Di Roma 1 ayat 16 sampai 17 berbicara demikian. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi, orang bersunat, Yunani yang tak bersunat. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pada pasal 1 sampai pasal 11 menceritakan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Apa saja sih? Kita baca di Roma 1 ayat 18 sampai 32. Nih, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Perilaku manusia yang tidak disukai Allah dirangkum di kitab Roma. Pasal 1 ayat 18 sampai 32. Ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan apa yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini yang dilakukan manusia. Sehingga semua orang telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia, dosa yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Roma, maksudnya orang-orang di Roma, Paulus mengingatkan supaya kita yang berdosa ini
jemaat-jemaat di Roma yang berdosa ini telah berdosa dan telah berada dalam hukuman Allah, yaitu kematian. Ada di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keselamatan dari kematian akibat keselamatan itu tidak dapat diperoleh melalui upaya usaha manusia atau melalui hukum Taurat. Jadi ketika kita manusia, kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah karena perbuatan kita yang kita anggap benar, tapi itu sebenarnya adalah mendukakan hati Allah. Di situ Paulus mengingatkan kembali untuk jemaat di Roma dan untuk kita semua orang-orang percaya bahwa keselamatan kita tidak bisa kita kerjakan sendiri dengan perbuatan kita dan melalui kita mentaati hukum Taurat. Nggak cukup sampai di situ. Itu tertulis jelas di Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Maksudnya apa nih? Kok karena hukum Taurat orang mengenal dosa? Karena siapa yang di sini, kalian jawab sendiri ya di rumah, selalu terpikir ada statement seperti ini, peraturan dibuat untuk dilanggar. Itulah yang dimaksud melalui hukum Taurat atau aturan-aturan yang telah dibuat, ada yang namanya pelanggaran. Jadi mereka bisa mengenal yang namanya dosa. Itu yang disebut melalui hukum Taurat, mereka bisa tahu yang namanya dosa. Melalui hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Orang mengenal yang namanya, bisa dilanggar seperti itu. Ya udahlah ya, kompromi sedikit, cincai lah kalau kata orang Chinese. Seperti itu, orang berpikir seperti itu. Nah, tapi Paulus mengingatkan lagi, tidak bisa melalui usaha itu semua. Keselamatan itu hanya dapat diperoleh dalam anugerah Allah yang ada pada Tuhan Yesus. Ada di Roma 3 ayat 24 di bawahnya. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih karunia kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus secara cuma-cuma. Ini berarti keselamatan manusia hanya dapat diperoleh melalui iman kepada anugerah Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Di Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan Paulus menulis kitab Roma pasal 1 sampai pasal 11 adalah memberitahukan pengajaran tentang Injil, bahwa kita diselamatkan bukan karena kita melakukan keselamatan kita itu sendiri, tetapi karena kita memiliki iman, percaya. Inilah yang dinamakan beriman, percaya kepada Kristus sebagai Yesus dan juru selamat kita. Oke? Masuk ke materi yang akan saya bawakan adalah beriman bukan berdebat. Pasal 12 sampai 16, bagian kedua yang saya bilang tadi, bagian pertama adalah tujuannya untuk pengajaran Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Lalu yang kedua, pengajaran tentang dari pasal 12 sampai 16, pengajaran tentang seharusnya kehidupan orang Kristen setiap hari. Pada pasal 12 sampai 16, Paulus menasihati orang Kristen yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah secara cuma-cuma. Kita seharusnya seperti apa sih? Kita seharusnya bagaimana sih? Bukannya kita, maksudnya harusnya kita itu beriman yang seperti apa? Bukan malah berdebat. Kita baca di Roma 14. Saya akan angkat di Roma 14 ayat 1 sampai 9. Kita baca pelan-pelan. Saya bagi dalam 3 bagian, 3 poin untuk pasal 14 ayat 1 sampai 9 ini ya. Judulnya adalah, subperikopnya adalah, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi
orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Oke. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin bahwa dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah, dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Part yang pertama saya ambil dari pasal 14 ayat 1 sampai 4. Berbunyi, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi di sini Paulus mengingatkan kehidupan orang beriman yang seharusnya adalah menerima orang yang lemah imannya. Di sini kalau kita lihat terjadi perdebatan antara orang-orang yang beriman di antara jemaat di Roma. Mereka memperdebatkan apa yang mereka makan. Apa yang mereka, maksudnya ketika makanan itu masuk itu bisa menajiskan. Padahal enggak, kata Tuhan, masing-masing punya imannya sendiri. Kalau menurut kalian enggak boleh dimakan, ya udah terserah, nggak usah dimakan. Kalau menurut kalian boleh makan, ya silakan makan. Tapi jangan sampai kalian menghina orang yang nggak makan, dan jangan sampai yang makan menghakimi orang yang makan. Ada takarannya. Ini maksudnya mereka berdebat hal yang nggak penting, yang hukum Taurat yang sudah dicampur dengan adat istiadatnya mereka, sehingga esensi dari hukum Taurat itu sendiri pun menjadi hilang. Yang esensi hukum Taurat itu adalah menuntun kita kepada kasih karunia Allah. Dengan perdebatan seperti ini, nilai-nilai dari hukum Taurat itu menjadi hilang. Mereka berdebat, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum. No. Di sini Paulus mau mengajarkan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Menerima tanpa membicarakan orang itu di belakang. Kalau yang saya pahami ya. Jadi ketika kita di dalam lingkungan kita ada orang yang lemah imannya, kita terima dia, tapi jangan sampai kita membicarakan dia di belakang. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan itu sendiri. Kita membicarakan saudara seiman kita di belakang dia. Itu yang nggak Paulus inginkan dan yang nggak Tuhan inginkan. Makanya Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Roma. Part yang kedua adalah masih perdebatan tentang hari. Yang lebih penting hari yang mana? Yang lain menganggap semua hari sama aja. Hendaklah setiap orang benar yakin dalam hatinya sendiri. Paulus tekankan lagi. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Poin yang kedua yang dari Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat Roma dan kepada kita semua orang percaya adalah kita harus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Mau itu kamu memperingatkan hari untuk, maksudnya kan banyak yang memperdebatkan bahwa hari Minggu gak boleh kerja. Boleh-boleh aja, yang penting kita tahu kita harus ada waktu yang namanya cari Tuhan. Cari Tuhan itu gak cuma di rumah loh. Maksudnya gak cukup di rumah saja. Tapi kita harus bertemu. Kadang kayak untuk saat ini kan gak bisa bertemu ya. Mau gak mau kita harus berjumpa melalui online. Entah itu Zoom, Google Meet, ataupun WhatsApp call. Itu perlu.
perlu untuk supaya kita bisa membangun. Untuk supaya kita bisa saling menguatkan. Bukan untuk berdebat. Kita perlu untuk berkumpul, bersekutu dengan tubuh Kristus, yaitu jemaat-jemaat yang lainnya, jemaat-jemaat di gereja lokal kita, di Youth Messengers, di masing-masing komunitas sel, itu perlu melalui online. Karena sekarang emang lagi zamannya virus corona ini membatasi kita untuk bertemu secara offline. Jadi ya mau gak mau dengan cara online, kita wajib dan perlu harus bertemu satu sama lain. Dan ingat, apapun yang kita lakukan, segala sesuatunya kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan sampai, walaupun kita online, kita melakukannya secara sungut-sungut. Nggak dengan hati yang sukacita, nggak mengucap syukur kepada Tuhan. Apa sih, orang gue juga capek, baru pulang kerja. Ngapain sih komsel-komsel segala? Ngapain sih ribet? No, kita semua nggak bisa bertumbuh sendiri. Nggak bisa yang namanya kita sebagai pribadi yang manusia yang terbatas ini memahami sepenuhnya isi Alkitab. Mungkin ada beberapa yang kita bisa pahami dibantu oleh Roh Kudus. Tetapi ada beberapa yang kita membutuhkan bantuan orang lain yang dipimpin oleh Roh Kudus juga untuk memberitahukan kepada kita bahwa ini loh maksudnya firman Tuhan. Ini loh yang Tuhan inginkan. Seperti itu. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah hidup dan mati kita seharusnya untuk Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Hidup. Paulus pernah bilang seperti ini. Kalau aku hidup, itu bagi Kristus. Tapi kalau aku mati, itu adalah keuntungan. Jadi, ketika kita hidup, Paulus mau mengajarkan buat jemaat di Roma dan untuk kita semua orang percaya, kita hidup untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita telah menerima kasih karunia yang cuma-cuma itu diberikan kepada kita melalui iman kita kepada Kristus. Maka dari itu, orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen, pengikut Kristus, harus hidup bagi Kristus. Melakukan apapun, semuanya yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Oke? Lalu, bagaimana caranya supaya kita nggak berdebat, saling berdebat dengan sesama? Toh di sini kan cuma dikasih tahu, ya maksudnya kita nggak usah berdebat lah. Yang penting kita harusnya terima orang yang lemah. Kayak terus kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, mengucap syukur kepada Allah. Terus hidup dan mati kita seharusnya untuk Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjalaninya ini terus menerus sampai selamanya? Apa yang harus kita lakukan di awalnya? Kalau menurut saya, saya akan bagikan 4 poin. Poin yang pertama adalah bagaimana supaya kita nggak berdebat dengan sesama. Jangan menetapkan standar imanmu sendiri. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah menetapkan standar imanmu itu dengan dirimu sendiri. Maksudnya, oke, gue beriman kepada Tuhan, gue mau hidup gue sepenuhnya tanpa celah, begini, bla 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 bla, panjang kali lebar. Itu tapi kita sendiri yang bikin, bukan. Standar iman kita harus ditentukan dan diberdasarkan oleh firman. Bukan kita sendiri yang bikin. No, sama sekali itu salah. Standar iman kita harus ditetapkan melalui firman. Oke? Melainkan ikutilah standar iman Kristus. Saya catat ada di Roma 13 ayat 8 sampai 9. Roma 13. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia,
ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roma 13 ayat 8-9. Ini adalah teladan iman Kristus. Standarnya iman Kristus. Iman yang Tuhan ingin kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita menerapkan standar iman kita sendiri, ketika kita melihat orang lain yang gak sesuai dengan standar kita, yang kedua adalah terjadi kita menghakimi. Poin kedua, jangan menghakimi. Supaya kita gak berdebat, kita jangan menghakimi. Ada di Roma 2 ayat 1-3. Saya ambil di Roma 2 ayat 1-3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Lalu di Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Yang kedua, jangan menghakimi supaya kita jangan berdebat. Stop menghakimi. Beriman yang Tuhan inginkan adalah iman yang kamu percayai berdasarkan iman. Iman yang saya percayai berdasarkan firman. Beriman, masing-masing semua punya pandangannya. Semua punya sudut pandangnya masing-masing. Kayak contoh tadi 6 orang yang telah saya survei. Dan jawaban kalian juga pasti berbeda-beda. Saya yakini itu. Pegang itu. Yang penting adalah standarnya sesuai dengan firman. Bukan dengan standar diri kita sendiri. Standar yang harus kita pegang, standarnya firman. Jadi ketika kita punya standar firman Tuhan bilang jangan menghakimi. Karena ketika kita menghakimi orang, belum tentu kita nggak melakukan itu. Firman Tuhan bilang. Belum tentu kita akan luput dari penghakiman itu sendiri. Paham ya sampai sini ya? Supaya kita nggak berdebat dengan orang lain, jangan membangun standar sendiri, tapi standarnya melalui firman. Dan jangan sampai menghakimi, karena firman Tuhan berbicara seperti itu. Lalu poin yang ketiga adalah kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tuhan mau kita saling membangun. Kejar yang mendatangkan damai sejahtera. Lalu ketika kita mendapatkan damai sejahtera itu, kita gunakan untuk saling membangun. Bukan untuk saling berdebat. Iman yang kita percayai, iman yang kita yakini, harus kita kejar, kita kerjakan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Dan supaya bisa kita gunakan untuk saling membangun satu sama lain. Paham ya? Poin yang keempat, yang terakhir, saling menguatkan dan saling menerima kekurangan. Roma 15 ayat 1 dan 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Paulus mengingatkan kembali untuk jemaat di Roma bahwa kita yang kuat harus menguatkan yang lain, menanggung yang lain, memberikan kekuatan, kayak menebarkan energi positif. Jangan sampai malah kita menjadi batu sandungan, kita maksudnya menghakimi orang dan menebarkan energi negatif. Tapi di sini firman Tuhan Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua orang percaya bahwa kita harus menerima seorang dengan yang lain. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Karena Kristus telah lebih dahulu
menerima kita untuk kemuliaan Allah. Karena Kristus telah lebih dahulu menerima kita, maka dari itu kita sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman, kita harus menerima seorang terhadap yang lain. Kita harus saling membangun, saling menguatkan. Itu yang ingin saya sampaikan. Terakhir, saya beri ilustrasi. Sebagai penutup, ilustrasi apa sih yang maksudnya supaya kita bisa memahami beriman itu yang seperti yang saya bilang. Beriman itu memiliki setiap sudut pandangnya masing-masing. Masing-masing orang punya sudut pandang. Menurut dia beriman itu seperti ini. Menurut si B beriman itu seperti ini. Menurut si C beriman itu seperti ini. Saya kasih 2 ilustrasi deh. Yang pertama adalah ketika ada gelas isinya separuh, gelas yang nggak penuh, si A akan bilang, gelas itu isinya setengah. Si B akan bilang, gelas itu kosongnya setengah. Bener yang mana? Dua-duanya bener. Nggak ada yang salah. Semuanya punya sudut pandang masing-masing. Nah, dalam beriman, sudut pandang kita yang penting semua didasarkan oleh firman Tuhan. Terakhir, ilustrasi yang kedua adalah kalian lihat angka yang di kertas ini adalah angka berapa? Kalau dari kalian lihatnya angkanya pasti 9. Tapi kalau saya lihat dari sini angkanya 6. Yang mana yang betul? Baik kalian ataupun saya, sama-sama betul. Jangan berdebat. Yakini, percayai apa yang kalian yakini dan apa yang kalian imani menurut firman, dan jangan berdebat dan jangan menghakimi. Itulah yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat-jemaat di Roma dan kepada kita orang-orang percaya. Saya harap kita semua paham firman Tuhan sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat sharing yang sangat singkat untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur Kau mengajarkan kami, Kau menuntun kami melalui firman-Mu Tuhan, bahwa ketika kami memiliki iman, beriman menurut standar firman, supaya kami tetap berada di jalan iman itu tersebut Tuhan. Supaya kami tetap berpegang teguh kepada firman untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan supaya kami bisa saling menguatkan, bisa saling membangun, dan kami mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami, anak-anak muda-Mu, mulai belajar untuk tidak menghakimi dan membangun standar iman menurut diri kami sendiri. Untuk tidak menjatuhkan orang, untuk tidak membicarakan orang di belakang kami. Biarlah kami, anak-anak muda-Mu, bisa menjadi terang. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, semuanya kami lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara. Kau sentuh, Kau jamah anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Biar apapun yang hamba sampaikan pada sore hari ini, mereka bisa paham. Mereka tanam di dalam lubuk hati mereka yang terdalam. Dan bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Dan buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak muda-Mu bisa terus memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba materaikan firman ini dan hamba materaikan doa ini. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarkan kita percaya setiap kita yang mendengarkannya mampu melakukannya ya. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan di link berikut ini.
Sekian ibadah pada hari ini, kita akan doa tutup dan doa berkat. Mari kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk waktu yang indah, waktu yang luar biasa yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyembahan-Mu, atas firman-Mu, Tuhan atas firman kami. Kami percaya Bapa, kami anak-anak muda-Mu Tuhan menjadi pribadi yang berbeda dari hari ini, menjadi pribadi yang luar biasa, memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang luar biasa. Kami nggak mau lagi berdebat akan hal yang lain, tapi kami percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi bangsa-bangsa. Dan kami percaya Bapa, Engkau memberkati kami. Mari kita angkat hati kita, angkat tangan kita, terima berkat daripada Allah. Jika Engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan, firman Tuhan hari ini, dan Kau melakukannya dengan setia, maka Engkau akan menjadi pribadi yang unggul. Kau menjadi pribadi yang luar biasa. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus maju, bukan mundur. Kau akan terus naik dan bukan turun. Kau akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tuhan akan jadikan berhasil apapun yang kau kerjakan berhasil, dan kau taat melakukannya itu dengan iman yang terus teguh kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyertaimu senantiasa dari hari ini sampai kesudahan ini. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus akan menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom.